Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya akan membahas masalah ada 4 amalan yang akan diamalkan atau yang dilakukan oleh keluarga almarhumah atau almarhum ini bisa membantu dalam kuburnya. Tetapi sebelum saya bahas, saya mau bertanya dulu sama Bapak Ibu. Bu, Pak, Bapak, tidur kita Pak? Mau dapat pahala 40 Pak? Mau dapat pahala 40 Pak? Ikut baca hadis Pak ya. Insya Allah Pak, 1 kali baca hadis Pak Bu pahalanya 40. Jadi kalau sebentar pulang di rumah apa nama bahasa Ustaz itu tadi baru mukadimah, baru pembukaanku tadi itu. Saya baru mau ceramah di sini, saya angkat. Mau sama-sama Pak ya? Ummatun marhumatun tadakhal kuburaha bi dzunubin kal jibal wa takhruju minal kuburi wa qad ghufira laha. Kenapa nak kandas? Panjang sekali. Ini hadis sering sekali diangkat oleh Ustaz Dr. Haji Sarinuhun LCMTHI. Gurunya Mantiga atau dia mengajar di beberapa kampus pasca sarjana. Ummatun marhumatun tadakhal kuburaha bi dzunubin kal jibal wa takhruju minal kuburi wa qad ghufira laha. Artinya umat yang paling dirahmati. Mereka dimasukkan ke dalam kuburnya bergelimpangan dosa setinggi gunung. Namun mereka dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat dalam keadaan dosanya diampuni oleh Allah, disebabkan ada 4 hal yang dilakukan oleh ahli warisnya. Jadi andai kata orang meninggal itu masuk kubur membawa dosa setinggi gunung Pak, tetapi ada 4 amalan baik yang dilakukan ahli warisnya, keluarganya, saudaranya, kita semua. Ini sangat membantu orang yang sudah ada di alam barzakh. Yang pertama kata Nabi, bil istighfar lil ahya'i wal amwat. Istighfarnya orang hidup terhadap orang yang meninggal, perminta maafnya. Kenapa perlu diistighfarkan? Kenapa perlu dimohon maafkan? Karena namanya manusia Pak Bu, sehebat apapun ibadah kita pasti ada kesalahan, kehilapan, bahkan ada dosa yang pernah kita lakukan. Kira-kira betul tidak Pak? Kenapa? Karena kita hanya manusia biasa. Kita bukan malaikat. Hanya malaikat yang tidak pernah bersalah, hanya malaikat yang tidak pernah berdosa. Tapi manusia tempatnya salah, tempatnya khilaf, tempatnya dosa. Maka begitu ada orang yang sudah meninggal dunia, apakah mulai pada saat almarhum atau almarhumah masih ada sebelum dimandikan atau sebelum dibawa ke kubur? Apakah nanti tasya malam pertama, kedua, ketiga atau seterusnya ada keluarga yang berdiri? Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadiran kita semua. Kami sekeluarga tidak akan mampu membalas kebaikan Bapak Ibu, membantu kami mulai pada saat almarhum atau almarhumah ibu kami sakit, meninggal kita mandikan, kafani, sholati, antar ke kubur. Tapi insya Allah semoga Allah akan membalas sebagai amal soleh Pak. Kalau seandainya selama hidupnya ibu kami atau bapak kami pernah melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak, tolong dimaafkan dia Pak Bu, karena dia sudah berangkat mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting Pak. Kenapa begitu orang meninggal penting diminta maafkan? Kita lihat dalam hadis yang lain kata Rasulullah, la yuhillul muslimin ayyahjur akhahu fawqa salasin faman hajara fawqa salasin famata dakhalan nar. Dan seorang muslim wal muslimat tidak dihalalkan mendiamkan memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari. Berapa hari Pak? 3 hari. 3 hari. Berapa hari Bu? Oh, adik-adik ya. 3 hari Pak ya. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Hadis. Nah, itu Ustaz kalau ditanya dia bilang hadis, tapi kalau orang biasa ditanya Ustaz, hadis. Kalau ada orang yang pernah kita temani berselisih, tidak lewat dari 3 hari kita maafkan saudara kita. Tetapi berbicara kata maaf, memaafkan, ini mudah diucapkan, tetapi dalam realita kehidupan manusia tidak semudah itu Pak. Betul. Betul tidak Pak? Betul. Di Selebes TV dulu pernah saya ditanya oleh dari jamaah dari Bandara Lama. Pertanyaannya begini, Ustaz, apakah ada amalan yang bisa kita amalkan supaya kita mudah memaafkan kesalahan orang yang menyakiti kita? Saya jawab, yang saya amalkan selama ini Ibu, saya berusaha semaksimal mungkin mengingat kebaikannya orang dan berusaha menutupi kekurangan saudaraku.
Tapi fakta sebagian manusia terbalik, Pak. Ada orang yang pernah membantu kita, menolong kita 10 kali, bahkan 20 kali kita pernah dibantu oleh orang. 1 kali melakukan kesalahan, dengan semudah itu kebaikannya orang 20 kali kita lupakan begitu saja. Yang kita ingat kesalahannya 1 kali, timbullah sifat pendendam yang tidak diajarkan dalam hukum atau dalam syariat agama kita. Tapi begitu manusia banyak mengingat kebaikannya orang, artinya kita orang Makassar kibalik-balik Pak. Lalu rudu ki anna loa ki uranis jaito ki kurang pembajikin sa kibatangku. Kan kita ini kan bersaudara, Pak. Tapi Anda namanya saudara kandung, saudara si ibu, saudara si ayah, ada namanya saudara seiman, kan begitu Pak ya? Demi Allah, saya mengakui Bapak Ibu saudaraku. Walaupun saya tinggal di Swiss, Pak, seputaran wilayah Sudiang. Asik. Apakah Bapak Ibu mengakui saya saudaranya? Naam. Mana suara tak ditanya? Apakah Bapak Ibu mengakui saya saudaranya? Ya. Tadi kan saya bilang, Pak, Bapak Ibu kuakui karena Allah, Bapak Ibu adalah saudaraku. Sekarang saya balik tanya, jangan sampai saya sendiri mengakui, tapi Bapak Ibu tidak mengakui saya. Bapak Ibu juga mengakui saya saudaranya? Ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Kita memang bukan saudara kandung, saudara si ayah atau si ibu atau si asih, susu. Tapi ada namanya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Saudara dari mana? Allah sendiri yang persaudarakan kita melalui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saudara se-Islam, saudara seiman, saudara seakidah, itulah yang disebut ukhuwah Islamiyah. Ustaz, tidak cukup kalau hanya ukhuwah Islamiyah. Yang kedua masih ada lagi. Apalagi yang kedua? Ada yang disebut ukhuwah watoniyah. Apa itu ukhuwah watoniyah? Saudara sesama warga NKRI yang kita cintai. Walaupun kita berbeda akidah, kita berbeda agama, tetap kita saudara, Pak. Tetap kita saudara. Saudara sesama anak bangsa. Tetapi karena kita berbeda akidah, berbeda keyakinan, tidak boleh kita ikut terlibat kepada saudara kita dari non-muslim ketika dia beribadah ritual keyakinannya. Tidak bisa. Itulah lakum dinukum waliyadin. Kita harus amalkan ini. Bagimu agamamu, bagimu agamaku. Kita tidak boleh terlibat pada saat itu. Tapi kalau persoalan urusan dunia, bisnis, kerjasama, boleh. Nabi saja pernah kerjasama dengan orang-orang Yahudi. Coba. Tidak cukup kalau hanya 2, kasih cukup 3. Ada lagi yang disebut ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Apa itu ukhuwah insaniyah? Saudara karena kita sesama umat manusia. Kalau ini yang kita implementasikan, amalkan dalam hidup kita, aman kita di dalam bertetangga, aman di dalam berbangsa dan bernegara. Tidak ada orang bertengkar kalau ini yang diamalkan. Ini yang membuat sekarang ini, Masya Allah, kok kita sesama umat Islam saling mencaci, saling menjelek-jelekan. Saya akan sentil sedikit ini, Pak. Kan begini, Pak. Insya Allah, mudah-mudahan Allah masih berikan kesempatan panjangkan umur kita. Tanggal 17 April, kita akan arahkan pemilihan kepala negara atau anggota legislatif, betul tidak? Betul. Saya sering sampaikan saat ini karena memang lagi momen-momennya. Di khutbah Jumat kemarin di Maros saya sampaikan, kedua calon presiden sekarang lagi panen-panennya amal soleh. Saya ulangi, yang menjelekkan Pak Jokowi akan dia transfer amal solehnya ke sana. Yang menjelek-jelekkan Pak Prabowo, dia akan transfer juga amal solehnya ke sana. Tidak perlu saling menjelek-jelekkan. Kenapa? Orang yang kita jelekkan belum tentu dia lebih jelek daripada diri kita. Jangan sampai kita yang lebih jelek daripada mereka. Dan tidak ada yang mengetahui siapakah yang paling suci, siapakah yang paling bertakwa di antara kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan, Pak. Maka saya adalah orang yang paling susah dideteksi. Saya ini orang yang paling susah ditebak. Ustadz ini nanti pilih siapa? Saya bilang sampai hari ini saya belum ada pilihan. Kok belum ada? Iya. Kalau panjang umur, begitu malam hari saya sudah tingkatkan sholat sunnah istikharahku. Pagi-pagi sebelum saya berangkat mencoblos, saya kembali sholat istikharah minta petunjuk sama Allah. Yang mana yang besar dalam hatiku, saya akan tusuk bismillah Allahu Akbar. Ya Allah, kujadikan pemimpin sebagai kepala negara aku nanti. Mudah-mudahan engkau ridhoi ini dan bisa membawa kami ke jalan yang engkau ridhoi.
Maka saya Pak, itu biasa sangat banyak istighfar. Apalagi kita ini sebagai seorang da'i, sebagai seorang mubalik, suka menjelek-jelekkan antara satu dengan yang lain. Summa na'udzubillahi min sahli. Tak boleh begitu Pak. Kenapa? Kalau kita berdosa kepada Allah, kita taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya taubat. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan Tuhanmu menghapuskan dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Itu kata ulama kita, kalau manusia berdosa antara manusia dengan rohnya, Tuhannya. Tetapi kalau manusia kepada sesama manusia, berat Pak Bu. Kenapa berat? Nanti manusia itu saling ridho, saling memaafkan, barulah Allah memaafkan kita. Maka dari itulah hati-hati Pak. Saya sering sampaikan, ini handphone Pak Bu bisa menjadi ladang amal soleh Pak, tapi bisa juga menjadi dosa besar. Tergantung bagaimana kita bisa mengelola benda seperti ini. Kapan ini bisa menjadi ladang amal soleh? Yang belum bagus tajwidnya, mahril hurufnya, fasohanya belum jelas, silahkan kita download imam-imam Timur Tengah. Kita bisa belajar memperbaiki bacaan Al-Quran melalui Profesor Dr. Google. Betul tidak? Betul. Siapa tahu malu-malu dipikir dia nahdah lah yang sana belajar sama anak ABG, padahal usia kita sudah 40 tahun ke atas, mudah kita bisa belajar melalui ini. Tapi jangan pernah ada jamaah bertanya begini, Ustaz, boleh enggak kalau kita sholat tapi yang menjadi imam itu handphone? Astagfirullah. Saya bilang boleh Pak. Maksudnya dia sudah download di YouTube orang sholat, mulai salam ke kanan sampai mulai takbiratul ihram sampai salam ke kanan dan ke kiri. Orang sholat dia simpan di depannya, kemudian dia di belakang, lalu dia ikut gerakannya menjadi jamaah. Saya bilang boleh Pak, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Ustaz? Kalau handphone jadi imam, syaratnya handphone juga di belakangnya berjejeran jadi jamaah. Itu syaratnya. Kalau handphone jadi imam, bapak untuk berdiri di belakangnya tidak sah sholatnya. Ini hanya sekedar belajar memperbaiki bacaan melalui handphone. Ustaz katanya tidak boleh dibawa masuk di WC. Itu handphone yang sudah ada di download Al-Qurannya. Ini dia Pak. Bisa. Kalau menurut ulama kita, ketika kita aktifkan aplikasi Al-Quran yang dibaca seperti tadi Ustaz dan aktifkan surah Al-Baqarah, maka itu ketika masuk di kamar buang air besar, harus kita keluar dulu, kita nonaktifkan dulu aplikasi Al-Qurannya, biar yang kita bawa masuk di kamar mandi atau buang air murni handphone, bukan Quran, karena kita sudah keluar dari aplikasi itu. Kalau ini juga orang tidak sepaham, tidak boleh karena ada Al-Quran di dalamnya, kasih tahu. Berarti penghafal Quran 30 juz, kalau dia mau masuk di kamar buang air besar, simpan dulu kepalanya di luar WC. Kenapa ini kan sudah tersimpan 30 juz di otaknya Pak, di memorinya 32 GB. Iya kan? Berarti tidak boleh dong kepalanya dibawa masuk karena otaknya menyimpan di sini 30 juz. Sama dengan handphone. Makanya keluar dulu dari aplikasi Al-Quran, baru ini dibawa masuk. Murnilah handphone yang kita bawa. Kalau kita di mall, taruh handphonenya di luar, tidak ada teman, tidak ada keluarga yang pegang, tidak ada jaminan ketika bapak keluar dari tempat air besar masih ada handphonenya di luar. Ini menjadi persoalan. Jadi perlu kita lihat di sini. Kenapa Nabi kalau masuk di kamar mandi, buang air besar, dicopot cincinnya? Kenapa Nabi copot cincinnya? Karena di cincin Nabi ada stempel Allah Muhammad. Berarti tidak boleh dibawa masuk karena ada tulisan Allah, ada tulisan Muhammad. Nah sekarang, bagaimana Pak Ustadz nadadirin Al-Quran? Karena banyak di antara saudara kita yang mempergunakan nadadirin mengaji. Kalau fatwa ulama Saudi Arabia, haram hukumnya nadadirin bacaan Quran. Fatwa ulama Saudi Arabia. Kenapa fatwanya mengharamkan? Karena terkadang belum selesai bacaan nadadirin itu, kita sudah angkat handphonenya, maka artinya lain karena tidak sesuai dengan bacaan. Ini pertama. Yang kedua, ketika kita masuk di tempat buang air besar,
handphonenya bunyi di dalam, ada orang nelpon, sementara apa ada dirinya? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Tak boleh, itu yang dimaksud. Saya dulu pakai nada diri orang mengaji, Pak. Tapi begitu saya adakan penelitian beberapa teman, maka saya ganti. Nah, ini dia Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh itu handphone kita download Al-Qur'an untuk memudahkan kita. Karena biarpun mati lampu, kita tetap bisa membaca Al-Qur'an. Bisa dalam keadaan berbaring walaupun gelap, karena dia tetap terang. Ini manfaatnya. Artinya ini handphone bisa menjadi ladang amal soleh. Ibu-ibu bisa download fikih wanita, fikih Islam. Bapak-bapak yang membeli bukunya Ustaz Abdul Somad yang masalah 37 masalah populer tapi tidak cukup duitnya, silahkan antum download di handphonenya. Ada di situ Pak, kita bisa lihat masalah 37 masalah populer. Ustaz, setengah jam kau download tidak muncul-muncul. Belikan paket 1 giga. Kalau tidak ada datanya sampai pagi tetap tidak ada itu. Korban sedikit. Nah, ini Pak. Jadi handphone bisa menjadi ladang amal soleh. Tapi kapan bisa menjadi ladang dosa besar? Kalau kita hanya sibuk melalui media sosial, saling menjelek-jelekan orang. Sekarang lagi saatnya, lagi viral-viralnya melalui sosial media, saling menjelek-jelekan orang. Benar Pak, tidak main saya Pak. Saya banyak istighfar ketika melihat. Terkadang teman-teman saya ceramai melalui media sosial karena saya juga aktif di media sosial Pak. Kenapa saya aktif? Karena di sini banyak manfaatnya. Ada juga yang panggil saya ceramah, tergantung, termasuk promosi juga ini. Ada juga yang panggil saya ceramah, minta WA atau dia masuk di bahkan di Facebook dia minta nomor handphone. Akhirnya kita seperti Pak Ustaz Masdar ya, yang panggil saya ini kan dia hanya melihat saya di Facebook, bahkan dia lihat ada acara mas saya di handphone, dia lihat di situ aja dia minta nomor handphone. Sudah 2 kali dia panggil saya. Pernah dimasuki di belakangnya warung kopi, tembus keluar di jalan ujung, kemudian malam ini kedua. Berarti ada manfaatnya ya Pak ya. Tapi kalau hanya dipergunakan untuk menjelek-jelekan orang, berhenti lagi Pak. Pertanggungjawabannya luar biasa Pak, Masya Allah. Ketika ada berita, istilahnya sekarang lagi viral-viralnya namanya hoax, ya betul. Jangan terlalu mudah kita percaya berita itu. Dalam Islam kita diajarkan tabayyun, klarifikasi, selidiki dulu berita itu benar tidak. Kalau belum tentu persis itu kebenarannya, jangan kita share sampai dibaca oleh orang-orang banyak, padahal itu belum tentu. Jangan sampai itu berita dusta Pak, berita bohong. Cukup sampai di bapak saja, tidak perlu. Tapi kalau itu menyangkut masalah ibadah, boleh sebarkan biar banyak yang mengamalkan. Tetapi perlu saya garis bawahi, kemarin ada banyak masuk melalui WA atau melalui Facebook. Dia bilang begini, hari Jumat tanggal 1 Rajab, siapa yang berpuasa 1 Rajab 2 Rajab, maka diibaratkan seperti orang yang puasa 1 tahun. Siapa berpuasa 1 minggu, diibaratkan seperti orang yang puasa 7 tahun dan lain-lain sebagainya. Tidak ada kesepakatan para jumhur ulama pakar hadis. Tidak ada hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan ada puasa sunnah khusus di bulan Rajab ini. Tidak seperti kalau hari Asyura tanggal 10 Muharram. Tidak seperti kalau namanya ada puasa Arafah ketika wukuf jamaah haji di Arafah, atau 6 hari di bulan Syawal, atau puasa Senin Kamis, puasa putih 13, 14, 15 setiap bulan itu ada. Tetapi kalau mau dikhususkan puasa di bulan Rajab, maka para pakar hadis mengatakan kebanyakan hadis itu adalah hadis yang dhaif, yang sangat lemah, bahkan kebanyakan hadis itu hadis maudhu, hadis palsu. Tidak ada hadis yang sahih yang mengkhususkan puasa khusus di bulan Rajab. Tapi kalau karena kita kebiasaan puasa Senin Kamis, maka setiap bulan itu berlaku. Karena kita kebiasaan puasa putih 3 kali selama 1 bulan, tadi saya sudah jelaskan, itu berlaku di setiap bulan. Tapi kalau dikhususkan, mohon maaf Pak, tidak ada hadis yang sahih. Ini perlu diluruskan Pak. Bahkan yang menjadi masalah ada terkadang bunyinya begini, kalau disebarkan 20 orang, maka dalam waktu yang dekat
akan dapat keberkahan, dimudahkan rezekinya. Tapi kapan tidak disebarkan akan mendapatkan kecelakaan. Ini akan merusak akidah kita. Betul. Tauhid kita akan dirusak melalui orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka jangan disebarkan kalau sifatnya berita-berita seperti itu akan mengikis keimanan kita. Padahal kita sudah menyerahkan diri kita. Kenapa kita kalau sholat kan Anda baca doa iftitah ya Pak ya? Yeah. Di dalam doa iftitah itu banyak Pak, tapi ada yang biasa kita umum kita baca yang bunyinya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita kan sudah menyerahkan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku kita sudah serahkan semua kepada Allah Tuhan penguasa alam semesta. Kenapa masih percaya dengan hal-hal yang seperti itu? Ini kan bisa merusak akidah kita. Jadi jangan di-share kalau berita itu berita hoax. Karena itu tidak ada manfaatnya saudaraku. Apalagi kalau sifatnya mengadu domba. Sekarang kita banyak berdoa saja Pak. Apalagi masalah calon presiden yang menjadi persoalan kasihan. Coba lihat, selesai debat presiden, kok dia bersalaman, baku peluk. Betul tidak? Antara Pak Jokowi dengan Prabowo baku peluk, baku cium. Iya. Tapi kadang-kadang ante-antenya di bawah berkelahi. Hanya persoalan pilpres. Siapa yang merugi kalau begini? Kita kan? Diri kita sendiri. Masya Allah. Silahkan saudaraku berbeda pilihan. Tidak sempurna hidup kita ini kalau tidak ada perbedaan saudaraku. Pada zaman Nabi sudah terjadi perselisihan, sudah terjadi perbedaan, tetapi jangan sampai perbedaan itu memutuskan silaturahim alias kita baku bombe-bombe, apalagi dengan tetangga gara-gara persoalan pilkada. Iya Pak, saya himbau Pak karena memang lagi momen-momennya ini. Kira-kira betul tidak Pak Bu? Betul. Maka itulah pentingnya orang meninggal dunia diminta maafkan. Jadi kalau kita ini sebagai orang Islam tidak lebih dari 3 hari kita sudah maafkan kesalahan saudara kita. Ini pembahasan yang pertama yang bisa membantu almarhumah atau almarhum dalam kuburnya meminta maafkan kepada sesama manusia, mohon ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan kehilapan dosa yang pernah dia lakukan. Tapi kita lanjutkan setelah pesan berikut ini.